podcast tentang panggilan bersama siswa Retorika 91 Seminari Menengah Santo Fransiskus Xaverius Kakas. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Stefan Robaganan dan narasumber kita. Saya Reviver Johannes Tiwo. Baiklah, menurut saudara Rifai, apa itu panggilan? Bagi saya panggilan adalah suatu karunia yang diberikan tentunya oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan. Karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia. Panggilan itu bukan hanya untuk menjadi imam. Panggilan itu banyak hal. Menjadi seorang petani juga panggilan. Menjadi seorang dokter panggilan. Jadi panggilan itu bukan semata-mata hanya untuk khusus imam saja, melainkan oleh semua orang. Masuk seminari, apa motivasi awal yang dimiliki oleh saudara Rifai sehingga masuk ke seminari? Motivasi awal, sebenarnya jujur, motivasi saya masuk ke seminari itu bukan untuk menjadi seorang imam. Saya benar-benar tidak terpanggil untuk menjadi seorang imam. Itu awalnya. Kenapa saya masuk seminari? Karena marching band. Kemudian saya sangat tertarik di seminari karena ada marching band. Lagi pula setiap marching band seminari turun ke jalan-jalan saat defile 2 Mei atau 17 Agustus sangat memeriahkan. Itu yang saya suka dari seminari. Juga tentang kesenian musiknya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, saya sangat suka hobi dengan musik-musik. Yang saya tahu juga di seminari itu kesenian musiknya itu mantap. Karena itu yang merupakan motivasi panggilan awal saya untuk masuk ke seminari. Jadi sekarang sudah kelas retorika, sudah 4 tahun, kurang lebih 4 tahun di seminari ini. Apakah motivasi yang awal itu masih sama atau mungkin berubah? Setelah berjalannya waktu, sudah hampir 4 tahun di sini, kembali ke masa lalu tentang motivasi saya itu, marching band, kesenian itu, semuanya telah saya capai selama hampir 4 tahun di sini. Marching band sejak kelas kuartal atau kelas 10 saya sudah tergabung dalam marching band seminari. Bahkan sampai saat ini juga masih tergabung dalam marching band seminari. Dan di retorika ini saya dipercayakan oleh para staf untuk menjadi mayor. Yang kedua, soal kesenian. Saya jujur saja selama di sini saya suka belajar banyak hal tentang musik. Jadi karena hal itu saya boleh dipercayakan juga untuk menjadi koordinator atau anggota dalam seksi kesenian untuk mengatur segala kesenian yang ada di seminar ini. Kedua motivasi awal saya tersebut, dua keinginan saya itu telah tercapai. Kemudian saya berpikir, saya sudah mencapai kedua motivasi saya ini, kedua keinginan saya ini. Terus apalagi yang akan saya buat atau yang saya inginkan selanjutnya di seminar ini? Saya mulai tertarik untuk menjadi seorang imam. Kenapa? Saya di sini mempunyai seorang pastor yang menjadi role model atau menjadi panutan bagi saya, yaitu Pastor Albertus Smith. Saya sangat suka dan saya sangat terkesan dengan semangat beliau. Bagaimana ia datang jauh-jauh dari Belanda sebagai seorang misionaris misi Belanda. Kemudian pada masa yang bisa dikata masa-masa awal atau tahun pertengahan kemerdekaan, dia datang ke sini untuk mewartakan Injil, untuk bermisi. Kemudian dia ditempatkan di seminari ini, berkarya di sini, paroki-paroki di sekitarnya. Itu yang menjadi motivasi saya. Saya merasa terpanggil untuk menjadi seorang imam. Saya rasa karena beliau. Jadi saya mulai berpikir, saya ingin memfokuskan diri saya atau membawa diri saya ke jenjang panggilan untuk mencoba panggilan menjadi seorang imam. Jadi selama 4 tahun di sini pasti bukan selalu hal yang baik ataupun bukan selalu hal yang buruk dialami di seminari ini.
Namun pertanyaan saya, apa suka dan duka panggilan yang saudara alami selama kurang lebih 4 tahun di tempat ini? Kesenangan-kesenangan yang ada di seminar ini. Kesenangan yang pertama itu saya belajar banyak hal di seminar ini, baik itu kehidupan, dalam kehidupan akademi, hidup doa, bekerja, pertemanan. Saya mendapatkan banyak sekali di sini. Baru hal berikutnya yang saya senangi di sini adalah tentang hidup berkomunitas bersama teman-teman. Saya berpikir untuk mencoba hal baru dalam artian mencari teman, karena kami terkumpul dari berbagai lintas paroki ini, bahkan juga ada yang di luar keuskupan, dari Makassar contohnya, Papua, dari Bangka yang masih keuskupan Manado, tapi tempatnya jauh kan. Saya banyak berteman, saya ingin mencoba berteman dengan mereka, beradaptasi dengan mereka, baik itu beradaptasi soal bahasa. Yang paling menyenangkan ini beradaptasi dalam hal bahasa. Kami itu dikumpulkan dari beragam bahasa dan logat. Saya sangat suka untuk belajar bahasa ini, logat bahasa Indonesia. Kami juga sering bercanda gurau menggunakan bahasa, dan itu membuat saya senang di seminar ini, karena dikumpulkan dengan teman-teman yang beda asal, beda budaya, beda suku. Kami menyatu di sini dalam perbedaan terang bersatu. Itulah yang membuat saya senang dan menikmati hal-hal di seminar ini. Jadi itu yang menjadi kesenangan saya. Ada 3 bagian, yaitu soal akademinya, soal pertemanan komunitas, hidup doa, suatu komunitas. Yang ketiga juga soal kesenian musik. Baru sekarang hal-hal yang menyedihkan atau duka di seminar ini. Tentunya juga ada banyak hal, tapi saya tidak akan ceritakan satu persatu secara rinci. Yang paling membuat saya sedih, bahkan hampir putus asa keluar dari seminar ini, itu juga alasannya karena hidup berkomunitas, di mana orang di sini sebagai suatu komunitas artinya orang bersama-sama. Yang saya banyak kali sedih di seminar ini adalah jika satu orang yang membuat kesalahan kemudian dihukum itu bukan semua, satu kelas atau satu angkatan, atau bahkan pernah juga satu komunitas di seminar kami dihukum. Yang buat kesalahan bukan saya, tetapi yang menanggung hukuman akibat dari kesalahan itu saya. Itu saya berpikir, bahkan saya sempat emosi. Saya selalu emosi karena saya tidak berbuat apa-apa. Tapi kenapa saya juga terlibat dalam hal ini? Terlibat dalam artian mendapat karma, mendapat ganjaran, mendapat hukuman. Jadi itu mempengaruhi hati saya, bahkan juga pikiran saya. Saya bahkan pernah suatu saat saya mengalami stres dalam artian galau, sedih yang terlalu mendalam. Akibat hal itu yang menjadi suatu kesedihan yang membuat saya bisa dikata kurang nyaman di seminar ini. Bahkan saya pernah berpikir untuk saya merasa tidak mampu lagi, tidak nyaman lagi, tidak mampu atau merasa berat untuk di sini, karena hidup berkomunitas daripada pemarah, dapat hukum semua, karena cuma satu orang hukum. Itu menjadi suatu hal yang kesedihan, suatu duka bagi saya ketika di seminar ini. Tapi syukurlah saya tidak jatuh. Buktinya saya masih berada di tempat ini. Sampai detik ini saya masih berbicara di seminari Fransiskus Xaverius Gagas. Baiklah, di akhir podcast kita ini, apa yang bisa saudara Rifai katakan untuk teman-teman sebagai pesan dari segala bentuk pengalaman dan kegiatan yang dilakukan di sini, terlebih khusus dalam panggilan ini?
ini teman-teman secara luas atau teman-teman retorika, Ya. satu teman-teman komunitas semua dari kuarta sampai retorika atau Bisa khusus? bisa semua, bisa juga teman-teman yang ada di rumah yang nanti akan menonton. Pertama ya, pesan buat teman-teman yang berada di seminari kuarta tersia poesis retorika, tentunya saya berpesan teruslah menikmati proses yang ada. Suka dan duka harus jalani lah. Begitu kehidupan di seminar ini. Tentunya bahkan di semua tempat juga tidak ada yang senang-senang 100% senang. Tidak ada sedihnya, tidak ada air mata. Untuk menghadapi itu semua tentunya teruslah semangat dan putus asa. Walaupun banyak halangan, teruslah maju supaya orang bisa belajar dengan baik di sini. Jika dihukum ya jalani saja. Tetap ada waktu untuk bersenang-senang bersama teman. Jika ada waktu kalian galau, carilah teman. Sharing pendapat, yang mereka minta pendapat, minta saran dari teman-teman atau dari para staf. Itu bisa menguatkan panggilan, menguatkan mental Anda untuk berada di seminar ini. Karena hidup di seminar ini keras, sangat keras. Jadi Anda harus mempersiapkan diri baik-baik dengan cara ya berusaha dengan keras, berusaha dengan baik agar bisa terus maju melewati segala rintangan yang ada untuk mencapai imamat yang Anda inginkan. Buat teman-teman yang di rumah, ada pepatah yang mengatakan hidup itu keras. Memang hidup itu keras, tetapi itulah hidup. Tidak ada hidup di dunia ini yang 100% senang. Jika Anda senang, tertawalah. Jika Anda sedih, menangislah. Karena tidak ada yang melarang Anda untuk tertawa, tidak ada yang melarang Anda untuk menangis. Tidak apa-apa. Begitulah hidup. Teman-teman di luar sana, tetaplah jadi pribadi yang baik. Nikmatilah hidup. Oke. Itulah akhir dari podcast kita. Jadi jika kamu senang, tertawalah, dan jika kamu sedih, menangislah. Demikian podcast ini. Terima kasih. Terima kasih.